Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 cara kita mengukur, merekapitulasi, menghitung-hitung terhadap eksistensi diri kita. 1, kita ini berpotensi berbuat jahat dan menjadi orang jahat. Ini nomor 1 ini yang paling awam. Kejahatan itu bisa diukur dari 2 keadaan. 1, kejahatan kita ke hadapan Allah, berarti ingkar. Makanya dalam ayat itu kan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Munkar itu ingkar. Keingkaran itu begini, tidak merasa bersalah. Ya, nggak usah merasa berdosa lah ya, karena merasa berdosa itu level berikutnya. Tidak merasa bersalah dia kalau dia sengaja meninggalkan perintah Allah. Itu ingkar itu. Karena kalau sudah merasa berdosa itu bagus, karena banyak orang bisa merasa bersalah tapi tidak merasa berdosa. Padahal semua kesalahan itu pasti ada hubungannya dengan dosa. Pasti itu. Nah, atau yang kedua, kejahatan kita kepada sesama manusia. Itulah kalau dalam ayat tadi fahsya. Ya, kekejian itu adalah Allah memberikan kewenangan kepada diri kita untuk membuat diri kita sebagai orang adil atau sebagai orang zalim. Zalim kepada siapa? Zalim kepada sesuatu yang bukan diri kita atau zalim kepada diri kita, makanya namanya zalimul linafsih. Itu kalau dalam bab kezaliman itu zalimul linafsih. Ada orang yang menzalimi dirinya sendiri. Makanya Nabi Adam itu kan begitu diturunkan ke bumi doanya Rabbana zalamna anfusana, zalimul linafsih. Siapa itu yang zalimul linafsih? Ya tadi balik lagi ke vertikal. Dia ini tahu bahwa dia ini hanya kepada Allah berserah tapi tak mau berserah kepada Allah. Bergantung kepada Allah tapi tidak bergantung kepada Allah. Lalu mendapati perintah tapi tidak mengerjakan perintah. Mendapati larangan tapi tetap mengerjakan larangan. Kira-kira ini konflik yang muncul di dalam diri kita karena diri kita ini diberi tanggung jawab untuk mengelola akal yang bisa berpikir. Yang akal yang bisa berpikir itu sewaktu-waktu bisa membuat kita jadi orang baik, sewaktu-waktu bisa membuat kita jadi orang jahat. Begitu cara mengukurnya, Pak. Jadi ini sebenarnya kalau mau dipikir agak rumit ini kita ini mengelola hidup ini. Makanya harus ada chip. Yang chip ini benar-benar bekerja di dalam diri kita agar kemampuan akal merekayasa produk-produk perbuatan ini bisa bekerja dengan sempurna. Apa nama chipnya? Iman. Iman itu chipnya. Karena iman itu rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa semua perbuatan akan ditanggungjawabkan kepada Allah. Itulah yang membentuk karakter kehati-hatian. Jadi berjalan hati-hati itu begini. Kalau sudah melihat mendung, maka dia akan membawa payung. Kalau dia akan berjalan melewati jalan yang becek dan licin, dia akan memastikan sandal dan sepatunya adalah sandal yang bisa mencengkram daripada jalan. Jadi itu orang yang awas itu. Dia yang paham kalau perjalanannya ini tidak semulus yang dia bayangkan, maka dia akan membawa persiapan-persiapan. Nah, persiapan-persiapan yang kuat. Maka Bapak Ibu, maaf ya, nomor 1 ini menjadi penting, mengkorek diri kita agar kita ini menjadi orang yang berhenti berbuat jahat. Karena tadi kita punya potensi berbuat jahat. Jahatnya tadi nomor 2, ada 2 ya, vertikal dan horizontal. Kira-kira gitu ya cara melihatnya. Bagaimana mengukurnya? Ya ayo kita cek diri kita sendiri. Saya tidak tahu bagaimana cara mengurainya. Ya. Orang-orang muda yang usia produktif, kejahatan yang dominan itu syahwat, itu Pak.
Itu dalam kitab itu disebutkan. Makanya bagi orang-orang yang tinggi syahwatnya disuruh banyak berpuasa atau beruzlah. Ya, atau kalau dia sudah punya istri atau suami, karena syahwat itu bukan hanya kepada laki-laki, kepada perempuan juga. Nah, dia harus harus setia kepada istri dan suaminya agar dia tidak mencari jalan yang jahat. Nah, kejahatan orang yang tidak lagi pada usia produktif itu bisa banyak. Ya, kealpaan terhadap taat, ya, kesia-siaan terhadap amal, banyak itu, Pak. Nah, nanti kalau bicara tentang kemampuan, ability, kejahatan orang yang banyak harta. Kejahatan orang yang banyak harta bisa dua, Pak. Kikir satu. Yang kedua, pamrih. Nah, kalau bahasanya sombong, ya. Wala tamshi fil ardi maraha. Kejahatan orang yang banyak ilmu, merasa mapan atas ilmunya, ini bahaya. Ya, kejahatan orang yang banyak amal, merasa sempurna amalnya. Jadi ini, ya, kalau dalam pengajian kan begitu, ya. Selama setengah tahun ini asal ada pengajian, asik dia aja yang ngasih kue ke masjid. Ecek-eceknya begitu gitu. Jadi pengajian yang hari ini nggak ada dia ngasih kue. Akhirnya heboh lah. Terus di WA di dalam grup sama pengurusnya, "Bu, kenapa ibu enggak kasih kue hari ini pengajian?" Lalu dia jawab, "Masa aku aja." Nah, itu seram, Pak. Kalau kita mau bicara redaksi, kalimat itu dimunculkan, diberi bisikan oleh setan untuk muncul dari kepala kita untuk bilang, "Masa aku aja?" Padahal secara fitrah, masa aku aja itu maklum, Pak, manusiawi itu. Tapi kalau secara sofistik itu tidak baik. Sama seperti orang yang bilang, "Ibu hari ini puasa." "Aduh, Bu, saya enggak puasa hari ini." "Kenapa, Bu?" "Wih, setengah tahun ini enggak berhenti saya puasa. Ayyamul bid saya puasa Senin Kamis. Aduh, hari ini berhentilah dulu. Ya udah banyak kali puasa saya." Waduh. Ini bahaya. Maaf ya. Kadang-kadang kita kecoh justru di tempat-tempat yang sangat sederhana. Ada orang main di sungai, Pak. Begitu dia masuk ke sungai, salto dia lompat, Pak. Pang. Wah, hebat betul, Pak. Jebur di sini muncul di ujung. Jebur di sini muncul di ujung. Tuh dianggap dia tuh senior lah tuh, ya. Kira-kira dia naik ke satu batu yang licin, kepleset dia, Pak. Plang, jatuh, dang. Tadi orang tepuk tangan melihat kehebatannya, tapi tetap begitu dia terpleset dan terjatuh, semua orang akan tertawa. Sederhana, Pak. Orang akan melupakan kelihayannya. Jadi bukan berarti karena dia tidak pamungkas memiliki kemampuan untuk bersalto, menyelam, tapi begitu dia nggak awas pada satu perjalanannya, maka dia akan terpeleset. Dan semua kita punya potensi di sana. Semua, Pak. Saya, kita, nauzubillah. Makanya penting kita berdoa untuk minta selalu perlindungan kepada Allah. Doa yang bolak-balik saya sampaikan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, saya hanya minta pandu kepada Engkau atas semua perjalanan hidup ini untuk zikrik, zakaro zukiro, bahwa perjalanan hidup kita ini orientasinya adalah karena Allah, orientasinya adalah mendapati ridha Allah, mendapati kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa syukrika, ekspektasinya adalah kemampuan menghindari kekufuran. Jadi syukur itu bukan hanya kemampuan mengucapkan hamdalah, Pak. Syukur itu juga kemampuan menghindari upatan, menghindari evaluasi yang terlalu tajam gitu, ya. Coba kalau itu kalimatnya itu instrumen bagi orang-orang yang kufur itu, Pak. Coba kalau itu, Pak. Ini Ustadz, coba kalau warna merah ini. Itu mulainya dari situ tuh, Pak. Wah, itu ya. Makanya kan ini yang kita agak ribet kalau kita ketemu sama orang yang asal diberi oleh-oleh pasti dievaluasi. Beri oleh-oleh pasti dievaluasi. Lama-lama kita nggak mau beli oleh-oleh, Pak. Kenapa? Pasti semua dievaluasi. Hati-hati, Allah juga begitu.
Bukan berarti Allah tidak kasih rezeki, Allah kasih rezekinya, tapi Allah hilangkan kemampuan kita menikmati rasa syukur itu sebagai bagian dari cara memanfaatkan rezeki yang kita dapatkan itu. Jadi kita manfaatkan, tapi tetap masih ngomel aja. Ya, aku pengen kali ini makan mie ayam. Udah 2 bulan tidak makan mie ayam. Dikasih mie ayam tuh, wah ini kalau mie ayamnya pedas dikit aja, wah ini makan ya juga, ngomel ya juga. Ini kalau mie ayamnya lebih banyak kuahnya, ini kalau mie ayamnya kental kuahnya, oh ini ngomel ya, makan. Jadi bisa dimanfaatkan tapi kurang rasa menikmati itu ya. Ada satu doa, nanti kita lanjut itu ya. Kebetulan doa ini teringat dari Rasulullah pernah bertemu dengan Umamah. Jadi Umamah ini didapati Rasul merenung dia di pinggir masjid. Kenapa engkau merenung ya Umamah? Karena dia ternyata lagi sulit, lagi sedih. Dalam satu riwayat lagi terlilit hutang. Lalu apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Umamah ini? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jadi ada 3 terem diajarkan oleh Rasulullah kepada Umamah ini. Pertama, kita berlindung kepada Allah agar kita ini dihilangkan dari rasa lemah dan malas ya. Ajazi wal kasal itu hammi wal hazan dulu ya. Orang-orang yang lemah, yang bingung, dan hazan itu orang yang tidak berhasil gembira, itu huzin. Amul huzni kalau Rasulullah dulu ya, amul huzni, tahun kesedihan. Jadi bingung, rasa sedih kita dihilangkan oleh Allah. Kenapa orang bingung, kenapa orang sedih? Ini kan pertanyaan, Pak. Orang bingung itu karena dia nggak mampu menunjukkan kemana arah tujuan yang jelas. Itulah kebingungan itu. Makanya begitu kita bingung dalam keadaan yang besar, apa perintah yang disebutkan para ulama? Salat istikharah. Istikharah itu bukan hanya tentang memilih, Pak. Tapi istikharah itu meminta ketetapan hati juga bisa pakai salat istikharah. Ya. Apalah lagi ketetapan hati ini berhubungan dengan komitmen keimanan. Ya. Ada orang dipilihkan kepada dirinya. Kalau saya memilih pekerjaan yang ditawarkan oleh bos, saya akan mendapat gaji yang banyak. Kalau saya tidak memilih atau mengiyakan pilihannya, maka saya tidak mendapat gaji yang banyak, tapi saya mendapati kasih sayang keluarga. Karena kalau dia milih yang dibilang bosnya, dia pergi jauh dan mungkin bisa 1 tahun, 2 tahun baru bertemu kembali. Nah, silakan istikharah. Karena kadang-kadang kita ini lupa, saya ulangi ya, kita ini lupa kalau kebutuhan kita bukan satu-satunya uang. Uang iya kebutuhan kita, tapi bukan satu-satunya. Perawatan, kasih sayang, perhatian. Kita sering ini meyakini bahwa ini juga bagian dari kebutuhan kita, Pak. Begitu sampai dia di sana, batuk-batuan, nggak ada yang memperhatikan, bini jauh, kira-kira gitu kan. Mau beli obat aja payah, ini segala macam. Tapi uang banyak, Pak. Tapi tidak ada yang memperhatikan gitu ya. Saking tidak ada perhatiannya, ya kadang-kadang baju 3 hari baru dicuci sebab dia pergi di tempat yang ujung, mau cari laundry. Harus jalan 10 km baru ketemu laundry, misalnya begitu ya. Maaf, jadi kadang-kadang ini menjadi kekuatannya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita minta pertolongan, perlindungan dari Allah dari rasa bingung dan sedih ya. Lalu wa'udzubika minal ajizi wal kasal ya, dari lemah dan malas. Jadi lemah itu bukan karena ketidakmampuan memiliki kekuatan. Tadi lemah itu sering dibentuk oleh ketidakyakinan kepada apa yang Allah jalankan secara ikhtiar kepada kita. Itu sering membuat orang lemah, Pak. Ya, kalau dulu teorinya, kalau dalam pelatihan rezeki, akhlak rezeki itu katanya begini. Rezeki, doa itu sangat dekat dengan pengkabulannya. Ya Allah ya Tuhanku, misalnya nih ya. Besok hari ini aku ujian, menangkanlah aku ujian, amin. Insya Allah dia menang ujian. Misalnya nih kalau orang yang ujian nih. Tapi begitu dia tengok sebelah kiri, wah ini pakai kacamata nih, pintar ini berarti nih. Wah ini pasti ini jago. Wah ini artinya dia menciptakan saingan-saingannya sendiri.
Sehingga akhirnya bukan orang ini yang kuat, tapi dia melemahkan dirinya sendiri. Nah itu. Jadi makanya benturannya begini tuh, tang 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 tang, sehingga akhirnya pengkabulan dengan doa itu jauh. Secara teoritik ini bisa kita buktikan, Pak. Makanya kita ini sering diberikan Allah sesuatu yang unpredictable, yang tidak diduga-duga, pada sesuatu yang tidak kita terlalu cita-citakan. Ini teorinya sangat terbalik ini. Tadi dia mengangan-angankan makan nasi goreng, ece-ece aja. Ini kalau hujan-hujan gini enak nasi goreng nih. Tiba-tiba datang pula sepupunya ke rumah bawa nasi goreng 2 bungkus. Tadi aku ngomongin, karena nggak serius Anda cita-citanya. Coba gitu. Bapak Ibu, saya yakin kita pasti sering mengalami itulah ya. Saya kira gitu ya. Lagi bercita-cita A gitu, tiba-tiba datang A. Kalau saya disuruh mendefinisikan kenapa itu terjadi, satu, secara hikmah, karena Allah masih menunjukkan kepada engkau bahwa engkau itu sangat diminati rasa taatnya. Rasa taat kita diminati oleh Allah, makanya Allah hadirkan itu dekat-dekat kepada kita. Yang kedua, apalagi kita berhasil menghubungkan yang dikabulkan Allah itu dengan taat kita. Alhamdulillah ya Allah. Ya mudah-mudahan ini sebab tadi saya infak. Boleh Pak, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu pamrih. Kalau menghubungkan boleh, enggak ada masalah. Itulah namanya bertawassul. Bertawassul itu bukan pamrih. Kalau pamrih itu, ini jujur aja nih ya Allah, ini kalau besok enggak dikabulkan enceng aku sholat duha, ini baru namanya pamrih. Tapi kalau bertawassul dia meyakini ada kekuatan dari taatnya ini sebagai hubungan kepada Allah, memudahkan dan menolong urusannya. Nah Bapak Ibu, apalagi begitu kita bilang kepada Allah, meminta kepada Allah dihindarkan dari lemah dan malas, maka kasal itulah penyakit yang paling mudah dilekatkan oleh syaitan kepada manusia. Malas itu ya. Jadi kalau malas itu biasanya akan berhasil menemukan sebab akibat. Itu ciri-ciri orang malas, Pak. Ciri-ciri orang malas itu dia pasti punya alasan kenapa dia harus malas. Makanya kausalitasnya pasti ketemu, Pak. Kenapa Abang nggak keluar hari ini? Panas sekali. Kereta nggak ada pula. Yang mau dijumpai nggak jelas. Jelas, Pak. Pasti itu, Pak. Karena orang malas itu pasti dia punya alasan kenapa dia harus malas. Jadi oleh karenanya kasal itu sebenarnya harus dibenturkan tuh ya. Bagaimana orang ikhtiar di ceramah saya yang lalu-lalu. Saya katakan begini, seorang mahasiswa dia telepon dosennya, berjanji untuk bimbingan skripsi Pak, di masjid lah ketemu, gitu ya. Begitu dia sampai di masjid, udah nggak bisa ditelepon lagi dosen pembimbingnya. Nah itu kan gondok kali itu Pak. Iya kan, akhirnya sholat duha dia, salam, miss call, enggak hidup lagi. Akhirnya nunggu, bukanya lah skripsinya. Coretnya 1, nampak yang salah hurufnya, bacanya coretnya 1. Udah hampir 1 jam lebih dia membaca, hampir separuh udah habis skripsinya dibacanya. Akhirnya lama-lama tinggal 10 halaman lagi, disimpulkannya Pak. Kalau gitu saya ndak jadi jumpai pembimbing, saya harus perbaiki sendiri. Tahu nggak kalau mau diambil hikmahnya? Harusnya dia bersyukur kepada keadaan itu. Bayangkan kalau seandainya dia memaksa diri jumpa kepada pembimbingnya lagi hang pula misalnya, lagi banyak masalah. Salah ini salah, oh memang lemparnya. Tapi begitu cara Allah menolongnya, dibuat Allah dia sendiri yang membimbing dirinya sendiri. Harus berhasil mengambil hikmahnya Pak. Kalau enggak kita akan merasa banyak yang sia-sia di dunia ini. Banyak yang sia-sia. Padahal kalau kita mau bicara tentang kausalitas keimanan, tidak pernah ada yang sia-sia yang Allah hadirkan ke muka bumi ini. Sama kan nanti bicara penciptaan. Ya, apa kira-kira manfaat kunang-kunang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Dulu dalam kajian-kajian tauhid itu begitu pertanyaannya, Pak. Apa kira-kira manfaat hewan-hewan yang enggak kita tahu namanya di hutan belantara sana diciptakan oleh Allah? Pertanyaan-pertanyaan ini tahu nggak kenapa muncul? Karena kita selalu harus merasa semua yang ada di muka bumi ini harus memiliki hubungan sebab akibat untuk kita. Itu problemnya. Padahal kita ini entah siapanya. Dibilang manusia pun banyak kalinya dosanya. Kenapa harus semua yang diciptakan Allah punya hubungan kepada kita?
Nggak ada. Nanti bagaimana jawaban tauhidnya? Semua yang diciptakan Allah di muka bumi ini hakikatnya bertasbih kepada Allah. Nah, nanti kalau di jawaban gitu ngeyel lagi. Apa buktinya? Alamak, banyak kali pertanyaan. Jadi Pak, gini ya. Sedangkan ayah Hawa aja punya rahasia sampai hari ini kepada Hawa. Masa Allah nggak boleh punya rahasia kepada Hawa? Gimana Pak? Harus dibongkar Allah semua rahasianya? Kan nggak boleh gitu Pak. Coba. Ini kalau mau didudukkan logikanya, makanya Allah punya rahasia tentang penciptaan. Allah punya rahasia tentang keberadaan dirinya. Allah juga wajib merahasiakan itu kepada diri karena kita mukhalafah lil hawadis, tidak pernah sama dengan apa yang Allah tidak pernah sama dengan apa yang diciptakannya. Nya itu siapa? Ya kita ini. Kita ini. Lalu apa lagi? Wa auzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, ya Allah. Dan hindarkanlah aku dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan orang. Qahrir rijal itu orang yang enggak berhasil menghargai kita sebagai manusia. Makanya dulu dalam kajian-kajian sederhana ya, guru saya di Purwobaru tuh pernah tanya, bagaimana cara kita supaya kita bisa dihargai oleh manusia? Jawaban dia, orang-orang taat kepada Allah nggak dihargai manusia. Begitu cara menjawabnya Pak. Tapi jangan pernah engkau berharap sama cara orang menghargai dirimu. Itu yang perlu dipahami Pak. Kita menghargai orang kaya pasti berbeda dengan kita menghargai orang berilmu. Pasti itu Pak. Menghargai orang yang beramal pasti beda Pak. Termasuk menghargai orang-orang yang kelihatan kasihan di mata kita. Jadi Pak, ada caranya Allah menyelamatkan orang dengan cara dibuat Allah dia selalu kelihatan dikasihani. Begitulah cara Allah menyelamatkan dirinya. Ya kan? Nengok kawan nih, minta-mintanya dia cuma gedek aja bawa nawa, ya kan? Nengok yang satu lagi itu, enggak minta dia, Pak. Tapi kok aduh kalau enggak ngasih saya. Nah, kira-kira gitu, Pak. Kalau mau dibaca apa itu yang dirahasiakan Allah? Ya kalau saya diajak mencari jawabannya, ada hubungan yang simbiosis antara dia dengan rasa patuhnya kepada Allah, dia dengan rasa takutnya kepada Allah, dan engkau dengan rasa taat serta patuhmu kepada Allah, berhubungan itu secara ma'rifah. Sehingga kalau saya ditanya, kalau engkau hatinya mengajak berbuat baik kepada orang yang engkau mampu melakukan kebaikan itu, tolong jangan di-delay, jangan ditunda atau jangan ditahan, karena bisa jadi itu adalah cara Allah menghidupkan hati dan sensitivitas kita untuk melakukan kebaikan. Nah oke ya, selesai. Jadi tadi jangan berbuat jahat atau berhenti berbuat jahat, atau setidak-tidaknya menjauhkan diri kita dari kejahatan dan potensinya banyak Pak, banyak. Saya sering menceritakan hal-hal yang berhubungannya dengan syahwat. Kenapa? Saya masih muda Pak, itu dosa yang potensial bagi diri saya. Terserah ya, makanya kalau diajak ke satu majelis, dianggap majelis itu punya potensi diri kita berkhianat kepada keimanan kita, maka jauhkan jarak. Ya, batasi interaksi, kira-kira gitu. Sama ketika kita dihadapkan pada satu akad, yang akad itu berpotensi kita menzalimi hak orang lain dan kita khawatir kalau kita lanjutkan maka kita pasti akan menzalimi hak orang lain, maka defensif, jangan ofensif. Ya, jangan mencari-cari. Biarlah. Kenapa? Hanya itu ikhtiar kita untuk menjauhkan kita dari kejahatan-kejahatan itu. Di saat itu gedek kali setan nengok kita itu. Udah dipancing nyawa, udah mau datang nyawa, ya nggak jadi ya Wak. Itu gondok kali dia nengok kita itu. Kenapa? Karena kita ndak mau. Dan itulah kemampuan kita untuk menguatkan keadaan itu. Sama Pak, sama ketertarikan membuka aurat. Ini sebenarnya kepada perempuan lebih sensitif ya. Kalau laki-laki cenderung lebih mudah menutup aurat. Perempuan tuh kadang-kadang perempuan ini sering dia begitu bercermin ya, kelihatan seperti sangat cantik dirinya kalau dia sedang tidak menutup aurat. Sehingga akhirnya kadang-kadang muncul pikiran-pikiran yang ekstrim ya. Kalau di kamar, di rumah ya silahkanlah. Tapi kadang-kadang ini mau ke Danau Toba ini, Bang, kita kan nggak turun-turun nih kan Bang, udahlah dibantinya aja, ndak pakai kensi aja dia. Maaf Pak. Jadi orientasinya di situ sebenarnya. Kalau istilahnya kajian-kajian ma'rifah itu begini cara memahaminya.
Manusia ini mudah menjadi orang taat di tempat yang ramai, tapi manusia ini sulit menjadi orang taat di tempat yang sunyi. Gitu dia Pak kalimatnya. Sunyi itu maknanya apa? Sunyi itu maknanya kita tidak dikenali orang. Jadi kalau dikenali orang, semua perangkat-perangkat ketaatan bisa kita pakai Pak. Ya, peci, lobe, sujud, ya, sholat, infak, sedekah. Maaf ini, jangan marah saya sebut itu. Karena orientasinya masih kemampuan kita menunjukkan kebaikan di hadapan banyak orang. Tapi begitu kita berada pada satu tempat, jangankan hewan, manusia pun tak kenal kepada kita. Nah, saat itu kita diuji, Pak. Ya, uji pertamanya adalah kemampuan mengerjakan perintah Allah. Uji keduanya kemampuan membaguskan tabiat. Uji ketiganya kemampuan menutup aurat. Banyak. Nah, disinilah letak kemampuan kita merasa diawasi oleh Allah. Selesai. Kalau sudah menjadi orang yang tidak jahat atau setidaknya menjauhkan diri dari kejahatan, masuk ke fase kedua. Kalau sudah tidak jahat, maka belajarlah menjadi orang baik. Karena orang yang tidak jahat belum tentu baik, Pak. Yaitu kalau kita mau pinjam apa yang disebutkan Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar itu ya. Katanya ada 3 komitmen seorang mukmin kalau dia mau mengelola dirinya. Pertama, salamatus sudur. Dia itu berkomitmen untuk menyelamatkan hatinya agar hatinya ini tidak terjebak pada keadaan yang sedang tersuasanakan, Pak. Tahu nggak tersuasanakan, Pak? Tadinya awak nggak mau tepuk tangan, tapi karena semua orang satu ruangan ini tepuk tangan, mau tak mau awak tepuk tangan. Itu tersuasanakan, Pak. Itu secara sosiologik begitu cara melihatnya. Itu kalau dulu almarhum Prof. Fadil, guru saya, itu bilangnya begini, awak sudah berhenti benar-benar di lampu merah. Ya, patuh kali ya, Pak. Naik motor nih. Tapi kebetulan kawan di samping awak motor tuh yung. Awak pun kepengen juga mau yung juga. Itu dia bilang, begitulah kehidupan yang tersuasanakan itu. Makanya salamatus sudur itu adalah bentukan dari norma yang sudah lengket di diri kita. Norma ini maknanya adalah keimanan ya. Yang kita akhirnya menjadikan itu sebagai cantolan dasar. Kalau seandainya nggak bisa ini, pokoknya yang nggak dilanggar itu inilah gitu. Nah, apa itu? Ya itu tadi. Ya, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Dan ini aja kerja kita, Pak. Nggak ada yang lain, Pak. Ya, nggak ada yang lain. Ya, banyak nanti keadaan-keadaan secara kasuistik akan menjebak kita. Begitu naik di mobil, ya kan? Rupanya satu mobil dengan saudara-saudara yang malas sholat. Gimana sholat kita? Alah bang, nanti aja lah bang. Alah bang, nanti aja. Awak pun, ya juga ya. Ini bahaya, Pak, serius. Jangan geleng-geleng, Pak. Angguk-angguk aja lah, Pak. Jadi kita ini diuji dengan setiap segmen kehidupan kita, Pak. Tapi kalau kita bilang, udah enggak, kita sholat sebentar. Iya bang, ini mental kali, enggak apa-apa lah. Yang penting kita sholat singgah sebentar. Nah itu sudah bagus, Pak. Itu sudah bagus, Pak. Nah inilah yang mau diluruskan ya. Nah, habis itu apa lagi? Maka menjadi yang kedua tadi salamatus sudur ya, menyelamatkan hati. Yang kedua adalah khudu. Khudu itu tunduk. Apa kira-kira ekspektasi dari orang yang tunduk? Karena nanti yang nomor 3 namanya tawadu. Tawadu itu apa bedanya khudu dan tawadu? Kalau khudu itu tunduk persepsinya atau ekspektasinya diri kita kepada kemampuan kita. Jadi khudu itu lebih kepada internalistik. Kalau tawadu itu diri kita kepada semua yang berinteraksi dengan diri kita. Jadi kalau khudu itu gini, Pak. Kalau engkau mampu dan tidak punya problem mengerjakannya, maka ketundukanmu diuji. Apa ujiannya? Kau kerjakan enggak? Nah, itu dia. Ekspektasinya ke siapa? Boleh ke semua orang. Misalnya ada orang mau menolong, bantu bang, tolong sorongkan kereta awak bang. Awak tengok dia bukannya kenal kali awak, tahu pun sekarang ya, tapi awak mampu menyorongnya. Itu khudu itu, Pak. Jadi tunduk itu adalah karena kita punya kemampuan, Allah kasih kita kesempatan untuk memudahkannya, mau kita berarti khudunya terjaga.
Kalau enggak mau berarti kita mencegah diri kita dari ketundukan itu. Jadi ketundukan itu orientasinya kepada Allah, tapi ekspresinya kepada kemampuan yang Allah hadirkan di dalam diri kita. Ya Allah, sebab Engkau beri saya kemampuan maka saya lakukan. Kira-kira gitu orientasinya. Nah, kalau tawadu, kemampuan kita untuk mengekspresikan diri kita kepada banyak orang dan manfaat, baik, ya, mudah memaafkan, mudah memaklumi. Di situ tawadu itu, Pak. Jadi kan begini, begitu dipanggil dia ceramah, baik, hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Doktorandus, disebutkan namanya. Padahal dia bukan doktorandus, Pak, dia doktor, ya kan? Begitu, enggak sur lah dia kan. Di ceramah pun udah dibantainya aja panitia. Ya, ini jangan kalian pikir enggak berdarah-darah ini ngambil doktor ini. Nah itu maaf Pak, itu komitmen ketawaduannya agak sulit, agak sukar, ya, agak tercela lah. Karena gini Pak, kalau kita mau lihat cara orang menyikapi siapa diri kita, tidak semua orang sama cara pandangnya tentang siapa kita. Seorang ayah melihat kita, hebat apapun kita, dia akan cenderung melihat kita sebagai seorang anak, udah begitu aja. Orang yang fuqara, fakir, daif, memandang kita hanya orang yang bisa dimanfaatkan hartanya, udah gitu aja. Jadi kalau asal jumpa sama kita, cair nih katanya. Maklumi aja Pak, karena dia sedang menempatkan kita sebagai orang yang hanya mencairkan duit, udah. Jadi itulah tanda orang tawadu itu. Tawadu itu dia nggak mau, nggak begitu cara kau menghormati aku, nggak begitu. Ya maksudnya dia akan mencoba mensterilkan keadaan karena tidak semua orang cara menanggapi dirinya sama atau melihat dirinya sama. Jadi boleh aja tuh seorang guru dulu, ya begitu ada satu majelis Pak, sampai keluar dari aula itu jamaahnya Pak, itu kajian ba'da subuh sampai jam 7 pagi. Begitu selesai dia pulang ke rumah, dia bawa keretanya yang ada keranjang kanan, keranjang kiri, jualan sayur ke pajak. Itu guru saya termasuk. Begitu dia sampai di pajak ketemu sama kami, dia nggak mau diperlakukan sebagai seorang guru. Bahkan di dalam majelis dia sampaikan, bila engkau bertemu dengan saya di pajak, di pasar, berlakukanlah hukum tawar menawar. Nggak apa-apa, tawar menawar. Bila engkau merasa harganya mahal, tawarlah. Bila saya merasa masih ada untungnya, saya akan turunkan harganya. Bila engkau ketemu saya di majelis, maka mari kita bersiasah dalam majelis sebagai orang yang menghormati ilmu, bukan menghormati guru saja, menghormati ilmu. Karena guru menyampaikan ilmu, murid mendengarkan ilmu, maka yang dihormati adalah ilmu yang akan diajarkan, karena ilmu itu akan ditujukan kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan kalau gurunya misalnya gila hormat ya, sampai di pajak ada muridnya beli, salam cepat. Salam cepat. Nah, ini jangan tawar-tawar, ini beli ini banyak-banyak ini. Jadi maaf ya Pak. Jadi tapi kita kan nggak bisa menghakimi orang ya. Tapi maksudnya tawadu itu berhasil orang membaca kemampuan dan keteladanan kita di semua segmen yang kita dapati. Ya sampai-sampai dulu Pak, kami itu sering semacam bersiasat ya, tek-tekan sama kawan-kawan, karena kalau ngaji sama beliau kan nggak mau dibayar pakai duit Pak, dia itu dibayarnya pakai bubur sumsum, bubur kacang hijau itu kalau mau ngaji itu. Akhirnya kita tek-tekan beli sayur, rame banyak. Begitu beli, dia tanya kok banyak kali sampai 10 ikat. Oh kami mau buat ini Pak, syukuran di Banjar namanya, kalau di Purbabaru itu, di Banjar itu gang lah kayaknya, di gang gitu satu gang. Oh padahal enggak Pak, begitu dibeli ya kami bagi-bagi satu-satu. Begitulah kita bersiasah, karena dia enggak mau Pak, dia enggak mau dibeli barangnya, sebab karena kita kasihan dengan diri, karena kausalitasnya harus dijaga, karena dia punya keluarga, dia berjualan, maka yakinkan jualan dia itu adalah marwahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu cara Allah memberi keberkahan kepada dirinya. Nah, tinggal cara kita memandang saja yang berbeda. Saya sampai punya kesimpulan, dan kesimpulan ini lama saya mencoba mereasoningnya. Ya, dan ini mungkin pernah saya sebutkan di kajian subuh. Datang seorang pengusaha kaya raya,
Dia ajaknya, dia jumpai temannya, brother, saya ini sedang naik-naiknya nih usaha saya. Saya mau cari orang taat syekh yang mau membantu saya mendoakan agar usaha saya lancar. Begitu kira-kira nih Pak. Wah, akhirnya disebut sama kawannya, ayo di kampung sana ada. Pergilah mereka, singkat cerita, naik mobil mewah Pak. Sampai di kampung, jalannya udah nggak beraspal lagi, udah jelek tuh. Dia tanya, mana rumah syekh itu? Itu Pak, itu Bang, itu nampak itu atapnya. Akhirnya dia bilang sama supirnya, berhenti. Kenapa? Kita balik aja. Kenapa begitu? Ini aku mau minta doa supaya usaha lancar, supaya makin banyak rezeki. Awak datangi pula syekh, rumahnya yang mau runtuh. Manalah mungkin, kalau memang doa dia makbul, maunya kayalah dulu dia, baru awak minta kaya. Logik kan Pak? Logik. Ya kan? Itu kan sama kayak cerita orang jual obat penumbuh rambut tapi dia nggak ada rambutnya itu. Kira-kira kan begitu ya. Nah, bagaimana? Nah, waktu itu saya mencoba memahami apa kira-kira jawaban. Tapi jelas begini Pak, ada level orang berdoa Pak. Nah, disinilah letak zauk yang nggak bisa kita paksa-paksakan. Zauk itu rasa, karena rasa itu Allah yang beri. Ada orang belum lagi diangkatnya tangan, udah dunia aja yang mau dimintanya. Nah, tapi ada level orang, karena Allah sudah beri kekuatan dan energi kepada dirinya, menikmati zikir dan taat. Maaf ya, bagi kita yang awam, dan saya termasuk yang awam, pasti tidak sampai cara paham kita di sini. Sehingga doa yang di dalam muncul, ya Allah berikanlah saya keistiqomahan dalam zikir saya, dalam taat saya, sehingga nggak ketemu ada dunia lagi dalam doanya Pak. Dan ini para wali itu memiliki itu Pak, para ulama itu memiliki itu Pak. Makanya begitu kita datang ke rumahnya, kelihatan rumahnya tidak prestis secara dunia, tapi nyaman betul kita di rumahnya Pak. Nah itu nyaman betul, dan dia berhasil menikmati ritme itu. Kenapa? Karena Allah sudah saji kepada dirinya, tidak lagi terlalu bersyahwat kepada urusan dunia yang tidak akan pernah ada sempurnanya itu. Dan Allah memberi keberhasilan kepada dirinya, menikmati zikirnya, menikmati taatnya, menikmati puasanya, menikmati i'tikafnya. Dan ini tidak masuk akal kita Pak. Yakini saja, belum masuk akal kita. Saya juga belum masuk akal saya. Tapi ada orang yang levelnya sudah di situ. Makanya kalau ketemu sama orang gitu, rumahnya mau hancur, jangan kita bilang, mana mungkin doanya dikabulkan. Rumahnya aja mau hancur, awak sementara mau datangi dia supaya doa awak dimakbulkan, banyak rezeki, mana mungkin. Oh enggak gitu. Nah Bapak Ibu, nah oke ya, ketiga, sedikit lagi, ini kelihatannya mic sudah ditaruh-taruh, mungkin ada tanya jawab ya. Ketiga, istiqomah. Yang ketiga itu adalah setelah belajar berbuat baik, istiqomah. Istiqomah ini penting Pak. Kalau dalam teori taubat dulu, kalau Bapak ingat kajian kita sebelum Covid, taubat itu ada 3 terminologinya. Ada takhalli, tahalli, tajalli. Ini di dalam gelas ini ada air yang jorok, air yang jelek. Maka kerja pertama buang air ini Pak. Buang air ini, dan jangan separuh Pak, jangan seperempat, semuanya buang sampai kosong gelasnya. Itulah term pertama. Setelah gelas kosong, maka masukkan air yang suci lagi, mensucikan yang bersih, isi dia. Setelah dia bersih, cukup tutup. Tutup, inilah istiqomah Pak. Jadi takhalli, tahalli, tajalli dalam terminologi taubat, itu dia. Sama kayak yang saya bilang, makanya istiqomah itu penting. Karena istiqomah ini ciri-ciri orang yang nggak pernah capek jadi orang taat. Itu ciri-ciri orang yang nggak pernah capek jadi orang taat. Kalau ditanya siapa orang yang kelihatan capek jadi orang taat, maaf, tapi kita nggak bisa menghakimi ya. Orang yang selalu saja mencoba membentur-benturkan apa yang dia sudah hasilkan dengan apa yang sudah dia amalkan, tuh dibentur-benturkannya gitu. Aku jujur aja ya, kalau ditanya-tanya itu zikir itu udah juta-jutaan aku zikir itu, tapi ya gini-gini aja hidup. Nah, ini kira-kira ciri-cirinya gitu-gitu tuh. Dia mencoba membentur-benturkan. Nah, ini bahaya, hati-hati. Padahal sesungguhnya taat kita itu adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, yang keempat, di atas dari keistiqomahan itu harus diikat dengan keikhlasan. Karena keikhlasan inilah yang membuat kita tidak akan pernah luntur rasa tujuan. Karena orang yang ikhlas pasti sudah ketemu sebenar-benar
tujuan. Ya, sebenar-benar tujuan itu ya sama kayak zikir yang diajarkan Rasul. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jelas, Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya orang yang berzikir la ilaha illallah itu harusnya keikhlasannya sudah mulai termunculkan di dalam setiap model kehidupannya. Bapak Ibu, segitu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Tapi saya juga mohon izin tidak bisa mengikuti Isya di sini. Hari ini saya juga mengikuti pengajian perdana Isya ya. Saya masbuk nanti di daerah dekat Bumi Seroja, di belakang Bumi Seroja. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih. Silakan kalau ada tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ustaz, tausiah yang kadang-kadang kita tidak merasakan yang seperti apa yang Ustaz sampaikan. Saya ingin sampaikan Pak Ustaz, kita ini manusia yang lemah gitu. Artinya kita betul-betul di antara malaikat, kita manusia yang dengan segala kelemahan. Antara lain misalnya macam Ustaz tadi sebutkan, misalnya kok aku aja sih gitu kan, itu yang pertama. Kemudian ada seorang yang memberikan tausiah di bidang dokter Anis pada S3, ada terasa yang sesak sedikit ya kan begitu Pak Ustaz. Mungkin ada contoh-contohnya lain. Ini kan sebenarnya sifat-sifat sebagai manusia yang punya kelemahan-kelemahan ini Pak Ustaz. Kira-kira apakah memungkinkan kita untuk menghilangkan semua kelemahan-kelemahan walaupun akhirnya tadi dengan la ilaha illallah Pak Ustaz, sehingga kita bisa menjadi katakanlah hamba Allah yang betul-betul patuh atas segala perintahnya apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu Pak Ustaz, sehingga betul-betul kita ikhlas segala-segalanya. Karena memang untuk mencapai ke sana itu mungkin barangkali butuh waktu, dan barangkali orang-orang yang ikhlas-ikhlas ke sana itu pun mungkin saat usia-usianya pun usia-usia tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Yang paling penting kan kita saling mengingatkan. Inilah gunanya belajar Pak. Jadi ada seorang guru yang pada akhirnya dia menjadi guru besar. Guru besar itu maksudnya diminati kajiannya pada banyak majelis. Tapi dia masih meminati mengaji Pak. Tapi itu dia kesulitannya begini, asal dia mengaji, kalau ketahuan dia ikut mengaji, orang menghormatinya, dia nggak mau. Jadi dia selalu saja bersiasah, asal dia mau menghadiri pengajian dia seperti seperti menyembunyikan siapa dirinya. Lalu begitu ditanya, kenapa engkau sering menyembunyikan dirimu? Jawabannya hanya satu, jangan engkau kira seorang yang kuat ilmu pengetahuan, tidak miskin hikmah, dan tidak miskin rasa. Jadi katanya dia mencarger itu dengan mengaji lagi. Tapi dia sering ambil pojokan, ambil ujungan, ambil ini, supaya dia benar-benar, karena begitu orang tahu kalau dia ikut mengaji, kadang-kadang yang menjadi gurunya justru muridnya dulu. Jadi justru muridnya keder gitu. Aduh, ada guru saya nih, saya nggak bisa ini, kira-kira gitu. Padahal di ilmu yang sama bisa berbeda cara memahami hikmah. Apalagi hikmah itu Allah yang hadirkan kepada diri kita. Bapak Ibu, kadang-kadang begini ya. Begitu Allah buka sensitivitas hati kita, nasihat orang yang tak berakal pun sering sangat masuk kepada telinga kita. Ya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen sesekali kalau dengar orang gila ngomel, coba dengar loh Pak. Jangan-jangan ada yang betul yang dia bilang Pak. Dan yang betul yang dia bilang itu justru direct punya hubungan kepada persoalan kita gitu Pak. Ya, awak ini banyak duit tapi suntuk aja bawaannya. Kok kayaknya betul kali yang dia bilang itu gitu. Padahal dia orang gila Pak. Kok kelihatannya pak menyentuh ke kita ya. Nah misalnya gitu. Nah saat itu kalau mau diambil cara memahami hikmah, begitulah cara Allah menghadirkan jalan-jalan untuk membuat kita kembali kepada jalannya. Nah
Bagaimana keluar? Ya, saya juga nggak tahu gimana caranya Pak. Tapi yang jelas begitu. Kalau mau ditanya helahnya, jangan jawabannya merasa sempurna, jangan jawabannya merasa banyak. Kenapa ibu ndak ngasih kue hari ini ke masjid? Saran saya jawabannya jangan masak aku aja. Hari ini saya kebetulan tidak sempat buat kuenya. Saya kira jawaban-jawaban gitu membelajarkan kita untuk tahu diri. Tentang jangan-jangan begitu kita jawab masa aku aja, nauzubillah Pak, saya khawatir, tapi saya harus kasih tahu. Besok dan lusa Allah sudah nggak kasih lagi kita kesempatan untuk ngasih kue. Allah habiskan saja duitnya, Allah buat kita nggak punya waktu membuat. Jadi gitu, kadang-kadang direm Allah cara kita berbuat baik Pak. Kenapa? Karena kita sudah merasa cukup. Itu problemnya. Sama kayak orang bilang, udah 2 bulan ini saya nggak berhenti puasa sesekali, nggak usah puasa kan nggak apa-apa. Hati-hati, ini jawaban orang sombong sebenarnya. Kenapa nggak puasa hari ini? Aduh, saya hari ini banyak agak repot keluar gitu. Jadi saya nggak puasa dulu. Kira-kira gitu Pak. Dan menurut saya ini yang mau dilatih-latih terus. Udah itu waktu ya bukan? Udah waktu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, berikutnya kita lanjut lagi. Kita akhiri. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.